Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Redmi Pad 2 9,7. Ya, Intis Ekonomi, nyari tablet Android 2 jutaan dan bisa dipakai enak itu nggak banyak. Murah sih, tapi ya banyak tapinya. Kayak bodi yang ringkih, layar butek, update software dikit, ya ujung-ujungnya nggak bakal kepake secara maksimal. Nah, dari sekian pilihan, yang paling mending di harga segini tuh salah satunya ada Redmi Pad 2 ya. Karena di harga 2 jutaan kita udah dapat tablet Android dengan bodi full metal, layar 2K, dan baterai badaknya juga susah diulti sama yang lain. Dan yang paling penting, barangnya nggak goib. Nah, setelah setahun dijual di pasaran, Xiaomi kayaknya ketagihan nih sama Redmi Pad 2. Bukannya ngeluarin penerusnya, Redmi Pad 3, mereka tuh malah ngeluarin Redmi Pad 2 tapi versi lebih ringkesnya di 9,7 inci. Yang jelas, tablet ini lebih kecil, lebih tipis, lebih murah, dan dia udah pakai chipset kesukaan tim Mendang Mending. Apalagi kalau bukan Snapdragon. Beda harga 300.000, worth it gak sih ambil Redmi Pad 2 yang ukuran lebih ringkas ini? Atau mending stay di Redmi Pad 2 yang 11 inci aja? Yuk kita bahas. Buat ukuran tab 2 jutaan, ini sih bodinya solid banget ya. Dia udah pakai full block metal, unibody. Jadi dari belakang sampai frame samping tuh ya hampir nggak ada sambungan ya, bener-bener nyatu semua. Bukan lempengan tipis metal kayak yang ada di tab Cina yang murah kebanyakan gitu. Terus tipis-tipis gini juga masih ada jack audio 3,5 mm ya, jadi bisa langsung colok earphone kabel. Dan di bagian kanan sini ada SIM tray yang saya kira ini slot SIM card, ternyata bukan. Ini cuma ada slot micro SD yang bisa top up storage-nya sampai 2 tera. Nah, ini jujur lumayan ngebantu ya, karena penyimpanan internal dari tablet ini tuh bisa dibilang sangat-sangat minimalis lah buat kebutuhan zaman sekarang. Cuma 64 GB. Dan 64 GB itu kan belum dipotong sama sistem dan aplikasi bawaan. Ya paling kebagiannya tuh antara sekitar 50 sampai 55 gigaan. Ya emang sih untuk speed storage-nya di sini udah lumayan kenceng ya buat harga 2 jutaan karena dia bukan pakai eMMC tapi udah UFS 2.2. Tapi ya kalau boleh saran nih ya, mending Xiaomi juga ngeluarin yang varian 128 GB kayak di Redmi Pad 2 yang 11 inci. Karena ya kalau kita lihat ya di etalase sekarang mereka cuma jualan Redmi Pad 2 9,7 ini satu-satunya opsi ya cuma 4/64. Nggak semua orang beli tablet buat kerja kan? Ada yang sesimpel cuma dipakai buat baca ebook doang. Atau dipakai buat nonton sambil rebahan. Atau tipis-tipis main game casual buat killing time. Makanya menurut saya sih layar ukuran 9,7 inci ini pilihan yang cukup sweet spot ya untuk kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Tapi yang saya nggak expect sih di sini kita masih dikasih visual yang rasanya tuh masih mahal ya. Jadi dia meskipun pakai IPS tapi warna yang saya lihat di sini tuh bisa dibilang cukup gonjreng. Apalagi kalau dipakai buat nonton film-film yang warnanya tuh lebih hidup gitu. Terus untuk resolusinya juga rapet pol ya. Ini kita dapat layar 2K. Ya sebagai informasi aja, layar 2K itu ada di atasnya Full HD. Ya speknya di sini sih hitungannya udah cukup nontonable ya. Dan karena ukuran bodinya juga ringkes, kecil, ini enak banget kita pakai nonton sambil rebahan. Terus kalau kita nggak pengen dengerin suaranya pakai earphone ya, ini dual speaker atau speaker stereonya tuh udah sama-sama nyaring ya di bagian atas dan juga bawah. Ya emang bukan karakter yang ada bass tipis-tipis ya gitu ya, karena ya tahu sendiri ini harganya cuma 2 jutaan Pak. Tapi ya kalau cuma pengen sekedar dapetin suara yang kenceng dan lantang, ini sih harusnya udah masuk ya. Tapi seberapa powerful speakernya? Coba deh dengerin di sini. Tes, ya ini dia sampel kamera video depan dari Redmi Pad 2 9,7 inch. Saya suka banget nih, posisi kamera depannya tuh di tengah. Jadi kalau kita pakai tabletnya di mode landscape, itu tuh tampilannya beneran rata tengah ya, center. Untuk angle-nya sih bukan tipikal yang lebar-lebar banget, tapi segini udah cukup banget kalau kita pakai video conference kayak Zoom Meeting atau Google Meets.
Buat dipakai Zoom meeting memang masih belum bisa gue ganti background ya, atau ngeganti backgroundnya jadi ngeblur. Cuma kalau untuk Google Meet itu pakai aplikasi bawahnya udah bisa. Dan ada satu fitur ekstra dari Xiaomi-nya ya, dimana kalau kita lagi Zoom meeting di ruangan yang lumayan gelap, itu ada fitur buat nyalain cahaya tambahan ya, yang mana dia manfaatin tepian dari layar tablet ini. Jadi ya bisa ngasih kecerahan di bagian muka kalau posisinya gelap banget. Nah, kalau untuk suara gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih berasa kerasa-kerasa? Coba komen di bawah. Nah, dari awal buka kotak, tab ini udah langsung jalan pakai HyperOS 3 terbaru yang basisnya Android 16. Ini juga udah sepaket sama fungsi Circle to Search ya. Jadi kalau mau nyari info apapun di layar atau lagi kepo sama sepatu lari temen di Instagram, gampang ya, tinggal kita tap tombol home-nya dan tinggal lingkerin aja di layarnya. Nanti bakal muncul hasil pencarian dari Google. Kalau dibilang smooth, ini antara iya atau enggak sih. Pertama, ini kan layarnya 120 Hz ya. Dan memang pas saya coba buka antar menu di settingan bawaan, ini ya pengalaman smoothnya tuh beneran kerasa gitu ya. Ini jauh lebih enak dibanding kita nyobain tab-tab Android sekelasnya yang mungkin masih stuck di 60 atau mentok-mentok di 90 Hz doang. Tapi beda cerita ini kalau kita udah buka aplikasi yang lain ya, yang non bawaan. Kayak misalkan aplikasi sosial media deh. Ini berasa banget ya, kadang smooth, kadang ngacir, tapi kadang di tengah-tengah tuh jadi patah-patah dan agak nge-freeze. Ya kalau dari Annabelle atau analisis gembel saya sih, ini kayaknya bottleneck dari RAM yang dipakai ya, yang emang cuma 4 GB. RAM 4 GB ini tuh kayak beneran kehabisan ruang gerak ya, apalagi kalau kita udah buka 2 sampai 3 aplikasi sekaligus. Even udah diaktifin ya virtual RAM yang bakal ngambil sebagian dari penyimpanan internal, ini juga nggak ngebantu banyak. Mau di boost mentok sampai 4 GB pun, paling kerasa ngacir tuh di awal-awal doang. Nah ini saya coba buka 2 aplikasi ya, split screen plus 1 floating. Biasanya salah satu windownya tuh udah bolak-balik nge-refresh lagi. Jadi ya mau janji update-nya tuh panjang, even sampai 5 tahun, yang emang dijanjiin buat tablet ini. Kayaknya capek ya kalau kita pakai tablet ini tuh untuk kebutuhan yang urgent gitu. Karena ya emang kurang bisa diajak sat-set. Tapi ya kalau untuk kerjain fungsi-fungsi statis, kayak misal dipakai cuma buat maraton streaming atau buat baca ebook, ini masih oke sih. Akhirnya setelah Redmi Pad SE, sekarang kita nemuin lagi Redmi Pad yang low budget yang udah pakai chipset kesukaan tim Menang Mending, Snapdragon. Dan di sini chipsetnya emang lumayan panjang namanya ya, Snapdragon 6S 4G Gen 2. Tapi yang perlu diingat, Qualcomm ini tuh hobi banget ya, rebranding chipset lama pakai nama baru. Dan kejadian di tablet ini. Ya kalau kita ngelihat ya, jeroan dari Snapdragon 6S 4G Gen 2 itu plek-ketik-plek sama dengan Snapdragon 685 alias chipset 6 nanometer keluaran 3 tahun yang lalu. Ya saran aja sih, kalau nggak butuh-butuh banget, kayaknya mending nggak perlu adu mekanik ya soal performa di tablet ini. Kayak misalnya dipakai buat push rank. Ini settingan rata kiri aja, kita nggak bisa main yang sat-set gitu. Ada aja kayak ketinggalan respon sentuh, patah-patah di tengah. Jadi ya kalau emang mau dipakai buat main game ya, misalkan buat killing time, saran saya sih mending main game-game casual atau game-game retro di emulator ya, yang nggak butuh power dan memori gede. Buat dipakai seharian, saya nggak masalah ya sama baterainya. Dan kayaknya ini bagian yang paling perform ya dari tablet ini. Jadi kalau kita nggak pakai buat ngapa-ngapain ya, kita tinggal semalaman, tinggal tidur, itu paling turunnya cuma sekitar 1% doang. Ya sebenarnya masih masuk akal ya, karena mesin atau chipsetnya emang nggak didesain buat lari kencang. Cuma kalau untuk fungsi yang butuh layar intens ya, kayak misalnya dipakai buat maraton streaming di atas 2 jam, itu konsumsi baterainya lumayan ya. Kayak bisa ngabisin sekitar 14-15% sendiri. Nah aslinya kan tablet ini support fast chargingnya Xiaomi ya, yang 18 watt. Cuma untuk charger bawaannya yang kita dapat dari box itu 15 watt aja. Dan dengan charger bawaan itu, ini diisi dari posisi lowbat sampai benar-benar full tank, itu butuh waktu sekitar 2,5 jam. Ya saya paham, 2,5 jam tuh bukan waktu yang sebentar ya. Jadi ya saran saya sih ngecas tablet ini pas mau tidur aja ya. Jadi colok, tinggal tidur semalaman. Ya minimal besok bangun pagi bisa kita langsung pakai ya dari pagi sampai malam lagi.
Oke, jadi kesimpulannya, Redmi Pad 2 9,7 inci ini cocok ya buat kalian yang ngincar tab kecil yang enak dipakai buat baca e-book, buat nonton sambil rebahan, atau sekedar scroll sosial media yang lebih lega dari layar HP. Udah, itu aja. Nah, kalau kebutuhannya lebih advance dari itu, saya sih prefer Redmi Pad 2 yang 11 inci ya. Ya emang, layarnya lebih gede, lebih bongsor juga. Cuma ya, seenggaknya performa hariannya tuh masih lebih enak ya. Buat ngapa-ngapain tuh masih cukup enak dan sat-set gitu. Atau kalau ngincar tab 2 jutaan kecil yang bisa 4G, ada juga tuh itel Tab Vista 30 GT yang masih bisa dibeli sampai saat ini. Cuma ya, update software-nya nggak bakal sesering Redmi Pad. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Redmi Pad 2 9,7. Nah, kalau pengen ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini yang saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.